Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah bersama saya Rizka Firdahlia dan Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arhaman Pane yang akan berbincang tentang hal-hal menarik yang terjadi di Kota Medan. Nah, mungkin sahabat kolaborasi bertanya-tanya nih, kenapa kita berdua ada di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Nah, ini merupakan program terbaru dari podcast Kolaborasi Medan Berkah yang nantinya akan terus menjadi edisi-edisi selanjutnya. Apa aja tuh yang baru kira-kira Pak Kadis? Edisi baru, moto aja atau moto kali nih? Moto kali lah Pak Kadis. Kalau moto kali, kita ini akan membahas tentang kewilayahan. Kewilayahan. Khususnya di kecamatan, kelurahan, dan di kepala lingkungan. Tapi biar nggak lama kita panggil aja langsung bintang tamu kita. Ya. Salah satu Pak Camat di Kota Medan, Pak Camat Medan Deli. Oke, silahkan masuk Pak Camat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Pak Terima Camat. kasih, Oke, telah hadir bersama kita Camat Medan Deli, Bapak Indra Utama Hutagalung. Apa kabar ini Pak Camat? Baik-baik aja, Bang. Jadi sepertinya baru tugas ini ya. Baru tugas Nampak ngos-ngosan dari kayaknya. lapangan. Tampak dari raut muka yang lelah ya Pak Camat ya. Iya, Bu. Kenapa kok jadi tegang gini nih? Tadi baru dari wilayah Pak Kadis. Mohon maaf agak telat sedikit tadi, Bu. Sehingga undangannya hadir ke sini agak terlambat tadi. Ada pemantauan untuk di wilayah, terutama untuk kebersihan dan kebersihan drenase tadi. Oh, jadi kalau Pak Camat ini waktu tergantung wilayah berarti. Tergantung wilayah. Jadi kita maklumi juga. Kira-kira Pak Camat di Medan Deli udah berapa lama menjabat di Kecamatan Medan Deli, Pak Camat? Di Medan Deli lebih kurang 8 bulan Pak Kadis. Oh, masih apit ya, masih balita dia kok 8 bulan ya. Udah bisa jalan lah. Udah bisa jalan ya Jalan. kalau 8 bulan. Berarti udah mulai paham tentang wilayahnya. Tentang ini. wilayah, ya. Udah menguasai Betul. dia ya. Sebelum di Medan Deli, Pak Camat, kira-kira jabatan sebelumnya, karir Pak Camat bisa diceritakan dikit biar sobat kolaborasi mengenal lebih dekat Mengenal Pak lebih Camat dekat Medan Pak Camat Deli. Medan Deli. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Izin Bu, saya jelasin sedikit ya. Jadi Pak Kadis ini selain senior, ternyata guru saya juga. Mulai mengengkol ini Mulai Pak Camatnya ya. Guru saya dia waktu kami sama-sama bertugas dulu di Medan Labuhan, Pak Kadis jadi camat, saya secamnya. 4,5 tahun juga itu Pak Camat ya. Sempat bekerja sama lah ya. Ya sama. Pasti suka dukanya Join. banyak nih. Join. Sekcam kesayangan dulu. Oh, Ya. sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, makanya dipanggil-panggil terus sama Pak Kadis nih ya. Iya begitulah. Jadi sebelum dari Deli, Pak Camat menjabat di Saya sebelum di Deli Pak Kadis, saya camat Medan Labuhan. di Labuan lagi Pak. Habis Sekcam berarti ke Camat langsung Pak Camatnya. Pindah ruangan aja Pak Kadis. Oh, pindah ruangan Pindah ke ruangan. sebelah dia ya. Sekcam, pindah ke atas. Ruang Camat. Camat. Nah, rezeki. Rezeki anak Sebelum soleh. dari Labuan berarti Pak Camat Sekcam juga Pak Kadis. Sekcam Di Kecamatan Pekanbaru. Medan Baru. Tapi tidak lama, cuman 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Sebelum itu di pasukan. Wah, Pasukan. tentara. Bukan. Oh, bukan. Kadis. Pantang pulang sebelum padam. Oh, yang Oh, suka nyiram-nyiram itu ya. Oh, Nyiram-nyiram. pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang nggak diharapkan dia bekerja. Ya, dia menunggu. Menunggu ya, menunggu kalau ada kebakaran ya Pak. Nah, di situ tidak lama, 7 bulan lah, kita 7 bulan. Sebelum di situ lurah Lurah? di Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Oh, daerah kota itu Daerah Kesawan kota. itu. 8 Merdeka ya. titik 0 Kota Medan. Wah. Di tengah Kota Medan. Di situ sibuk pasti tuh. Banyak event pasti di situ ya. Banyak Pak, Bu. Nah, jadi banyak di situ event, setiap kegiatan memang di seputaran apa Merdeka. Jadi kita harus standby di wilayah-wilayah tersebut, terutama titik-titik apa Merdeka harus tetap steril. Berarti standby 24 jam lah di inti kota Pak Camat ya. Sebelum itu juga lurah di kelurahan Tanjung Mulai Hilir. Nah itu Tanjung Mulai Hilir itu masuk di Kecamatan Medan Deli. Oh, berarti pulang kampung pulang nih Pak Camat ya kampung. dulu
pernah lurah di Medan Daily, sekarang jadi Pak Camatnya. Nah, yang kampung lagi. Berarti udah paham benar ini tentang wilayah di Wilayah Medan Medan Daily. Daily. Kalau misalnya udah paham, coba kita tanya-tanya Oh, iya. sedikit. Nah, kalau Medan Daily nih Pak Camat, apa sih karakteristik kewilayahan Medan Daily itu Pak Camat? Jadi Medan Daily itu sebenarnya adalah wilayah industri, yang mana 2 kelurahan di Kecamatan Medan Daily itu termasuk wilayah kawasan industri. Berarti banyak pabrik di wilayah Daily ya. Jadi ada kelurahan Kota Bangun dan kelurahan Mabar. Nah, 2 kelurahan ini masuk ke kawasan industri Medan, KIM ya. Jadi dan begitu juga kelurahan-kelurahan lain memiliki industri. Jadi ada industri karet Daily, ada Musimas, tapi itu tidak di dalam KIM, dia di luar KIM. Nah, jadi beberapa kelurahan itu memang wilayah industri. Tapi kalau penduduknya ada terpisah dia dengan wilayahnya. Merata Pak Kadis, jadi penduduknya ada juga memang yang di luar KIM, kalau di dalam KIM dia memang industri semua. Gudang pabrik semua ya. Tapi kalau yang di luar KIM mereka merata. Merata ya. Sebagian besar mata pencariannya adalah karyawan dari pabrik-pabrik atau industri yang ada di situ. Kayaknya seru juga jadi camat Medan Daily ini. Ada Betul. pabrik, ada masyarakat. Ada masyarakat. Beragam dia jadi ya. Kalau dari masyarakat sendiri nih, yang paling banyak domisilinya itu suka apa? Utara kan biasanya bagian utara Melayu. Melayu. Apakah di Medan Daily dia itu Melayu juga? karena Daily identik dengan Melayu Daily, ya, Daily itu bahasa Melayu, Melayu gitu. Kayaknya merata semua Pak Kadis, tapi dia berpusat di kelurahan-kelurahan. Contohnya warga kita yang Melayu itu ada di seputaran kelurahan Ketipapan dan Kota Bangun. Ya, kalau di Mabar Hilir itu banyak warga kita yang suku Jawa. Oh, berarti udah banyak pendatang juga Ya, ke wilayah ya. Medan Daily. Karena kawasan industri itu Pak Kadis. Oh, industri Nah, ya. Jadi banyak orang yang dari luar tinggal di situ, tujuannya adalah biar dekat dalam bekerja. Jadi mungkin kalau dari Tanjung Rawa kejauhan, makanya dia pindah ke Medan Daily gitu. Kayaknya seru juga kita ulas nih Medan Daily. Iya. Kayaknya dari penjelasannya aja tuh Pak Camat tuh betul-betul megang lah istilahnya wilayah Paham dia, wilayah paham ya, kali menguasai. wilayahnya. Kira-kira kita tadi udah diskusi soal bagaimana karakteristik di sana. Nah, kita tanya dulu nih Pak Kadis, potensi apa sih yang ada di wilayah Medan Daily? Kalau kita lihat potensi banyak juga, tapi yang paling menonjol itu adalah mungkin yang sekarang kita bantu adalah dalam hal peningkatan UMKM. UMKM. Ya. Jadi masyarakat di sana yang memiliki usaha UMKM, pertama-tama kita ambil dulu produknya, bekerja sama dengan dinas koperasi. Dan MUI yang baru-baru ini MUI, jadi MUI itu membuat suatu program mana usaha yang belum ada labelnya, silakan dia didaftarkan melalui Kementerian Agama ya. Halal ya, Kementerian Agama. Mohon maaf, bukan Label halal berarti ya. Label halalnya ke Kementerian Agama, jadi itu kita masukkan. Jadi dia bentuknya apa dia Pak Camat? Apakah keripik atau apa, makanan, UMKM-nya? UMKM unggulannya lah ya mungkin ya, Pak Banyaknya Kadis apa ya. dia di Medan Daily? Yang paling unggul tuh adalah satu, itu keripik Wak Ulung. Wak Ulung. Pak Ya. Ulung. Jadi keripik Wak Ulung itu sudah kita kirim ke Jakarta. Jadi ada kebetulan teman di Jakarta, dia buka pusat oleh-oleh. Berarti udah dikirim ke Jakarta makanannya nih? Iya, jadi keripik Wak Ulung itu berbagai macam rasa, ada sambal balado, ada rasa rujak, ada rasa asin, manis gitu. Jadi itu salah satunya. Tetapi yang untuk yang lain, di kecamatan kami punya gerai UMKM. Gerai UMKM. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu UMKM itu kalau barangnya nggak kita promosikan. Nah, terutama kita promosikan di kantor kita. Kita buat dalam gerai, silakan kepada warga yang datang ataupun terutama kita ASN, kepala lingkungan, itu wajib membeli produk itu.
Dengan itu kita bisa membantu UMKM. Jadi jangan hanya mempromosi, ayo promosi tapi nggak kita beli barangnya. Betul. Nah, berarti Pak Camat ini menggerakkan ASN Luan dia sebagai contoh ya untuk mengembangkan UMKM tadi. Iya tadi dengan memasang gerai UMKM yang ada di Kecamatan Medan Deli. Yang kedua, caranya adalah bekerja sama dengan kafe-kafe yang ada di seputaran Medan Deli, Medan Marelan, ya. Jadi yang kenal. Itu udah berjalan ya. Udah. Ibaratnya UMKM tadi dititipkan di. Iya. Oh. Ya, Bang Gadis. Terutama memang yang pertama kita harus kenal dulu dengan ownernya. Nah, respon mereka KP-nya gimana nih Pak Camat? Kalau dari responnya mereka sangat menerima, antusias, tapi dengan ada kriterianya. Mungkin mereka juga perlu tahu ada label halalnya. Yang kedua ada apa namanya, industri rumah tangga IRT-nya. Ya, jadi mereka perlu itu. Yang ketiga packaging-nya, kemasannya. Yang menarik dia ya, lebih menarik. Enak pun di dalam kalau kemasan nggak menarik. Oh, berarti Makasih, ini ya. yang dinamakan Pak Wali Kota UMKM naik kelas. Naik kelas, berarti Pak Camat membantu UMKM-nya untuk naik kelas. Nah, selain keripik tadi ya Pak Camat ya, apalagi kira-kira UMKM yang menjadi unggulan? Misal contohnya kerajinan misalnya atau seperti apa Pak? Kita punya kerajinan di Kelurahan Tanjung Mulia. Itu pembuatan dari bahan batok kelapa. Pembuatan apa itu kira-kira? Contohnya bingkai kaca. Bingkai kaca, bingkai putu, gelas dari batok, sendok untuk apa namanya Bu? Untuk nasi itu sendok apa namanya? Centong. Centong. Ya, jadi kita ada di Kelurahan Tanjung Mulia pembuatan itu. Untuk pemasarannya? Ya itu tadi Pak Kadis, untuk awalnya kita buat tetap di gerai. Yang kedua, kalau ada event beranda kreatif, kita selalu pasarkan itu. Oh, beranda kreatif yang tiap malam minggu di kantor wali kota ya. Siap, Oke, kayaknya kita Makin seru ini. Iya, makin seru, Pembahasan tapi Pak tahan Camat. dulu. Wah, Kita iya. break sejenak, tetap bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Sahabat Kolaborasi, masih bersama kami Rizka Firdahlia, Bapak Araman Pane, dan Camat Medan Deli, Ya, Bapak terima Indra kasih. Huta Galung di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang potensi wilayah Kecamatan Medan Deli. Ya, Bu. Kita mau UMKM. UMKM tadi kita ulas juga ya Pak ya. Ini apa lagi yang mau kita gali nih di Medan Deli? Iya, ini kita sambungkan juga nih ke 5 program prioritasnya Pak Wali Kota. Apa aja sih program-program di Kecamatan Medan Deli yang mendukung 5 program prioritas Pak Wali Kota? Unggulan, betul. Kecamatan Medan Deli. Terima kasih Bu. Jadi di Medan Deli ada beberapa inovasi yang kami buat ya. Kita mulai dari program pertama yaitu bidang kesehatan. Ya, jadi sebelum kami membantu warga kami, jadi perlu juga kami sehat. Ya, jadi aparaturnya harus sehat. Bagaimana aparaturnya sehat? Kami punya inovasi namanya Grabs. Grabs. Pesan makanan itu Pak Camat? Oh, bukan. Bukan aplikasi itu Pak Adis. Bukan itu Pak Kadis. Grabs Iya. itu adalah gerakan aparatur sipil bersepeda. Oh, olahraga. Ya, jadi kami harus sehat juga. Itu dilaksanakan setiap hari? Itu dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat pagi. Oh, Jumat pagi. Berarti sebelum bekerja ya, naik sepeda dulu. Siap, siap Pak Kadis. Jadi rutinnya pindah-pindah. Jadi waktu sekalian Grab, kami juga bisa sekalian memantau wilayah. Memantau wilayah. Ya, jadi kalau hari ini titik kumpulnya kita di kantor camat dan finishnya di kantor lurah, minggu depannya berubah. Yang itu yang ikut ASN aja atau dari kelurahan gabung sama kecamatan, siapa aja yang ikut itu Pak Camat? Sebenarnya bukan hanya ASN dan Kepin saja. Jadi kalau memang ada warga yang mau bergabung ya, kami persilakan. Boleh juga ya. Atau juga kelompok-kelompok sepeda yang mau ikut pada saat Grab, kami persilakan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak dibatasi Pak Kadis untuk kegiatan Grab ini, kami nggak membatasinya. Yang pasti yang wajib adalah seluruh ASN termasuk lurah, sekjen dan camat, ditambah Kepling dan warga. Berarti sehat-sehat Medan Deli Sehat-sehat. ya, olahraga. Terlihat dari camatnya juga sih, bersemangat. Semangat ya. Iya, bersemangat. Siap. Jadi itu yang pertama dalam bidang kesehatan.
Yang selanjutnya kami juga ada inovasi yaitu dahsyat. Gitu. Dahsyat. Dahsyat. Apa itu yang dahsyat? Dahsyat itu Agak tegang nih. adalah Pak Kadis itu merupakan dapur sehat cegah stunting. Wah, dapur sehat. Iya, isu nasional. Apa yang dilaksanakan itu dengan dahsyatnya Pak Camat? Ya, jadi di dapur itu kita membuat makanan yang sehat, makanan sehat yang nantinya kita berikan kepada anak-anak kita yang stunting. Yang stunting. Ya, itu kita berikan setiap minggunya. Rutin berarti Ya, rutin. berapa kali seminggu Ya. dia dapat Pak Camat? Jadi itu adalah lanjutan sebenarnya dari bidang kesehatan. 5 program unggulan itu yang pertama juga kita harus sehat. Dengan kita sehat kita bisa membantu orang. Betul. Nah, jadi kita buatlah inovasi dahsyat dapur sehat stunting. Itu menarik ya Pak Kadis ya. Jadi siapa nih kira-kira yang menjalankan dapur stunting? Siapa ini yang masak istilahnya? Kan itu kan dapur stunting kan kita menyediakan masakan, makanan kan kepada anak-anak kan. Siap saji, iya. Sebenarnya itu yang masak adalah kader-kader kita yang dari PKK yang membantu, yang relawan namanya. Jadi kalau relawan itu tidak ada honornya. Oke, Tapi tidak memang ada. Ikhlas membantu. Ikhlas membantu. Merasa ikhlas membantu, mereka siap untuk membantu itu. Tapi jangan sampai di situ, Bu. Masih ada lanjutan lagi. Jadi ada juga kota chatting. Kota chatting. Ada-ada aja nih singkatan-singkatan istilahnya. Jadi kota chatting itu adalah pojok tanam cegah stunting. Pojok tanam cegah jadi Apa yang stunting. ditanam ini Pak Camat? yang ditanam adalah pohon atau sayur bangun-bangun. Oh, daun Daun bangun-bangun. bangun-bangun. Biasanya ibu yang menyusui tahu itu. Ya, ya jadi setelah tadi makanannya khusus untuk bayinya, kita harus juga memberikan edukasi kepada ibu yang menyusui, Betul. ya, biar produksi ASI-nya bisa banyak gitu. Jadi anaknya bisa ASI-nya bisa mencukupi dari bayi tersebut. Jadi makanya dengan adanya Pota Chatting ini, pojok tanam cegah stunting ini, kita menanam daun bangun-bangun. Berarti ini puskesmas apa dilibatkan dia untuk aktif juga untuk membantu kegiatan ini? Ya, kita libatkan Pak Kadis untuk Puskesmas dan koordinator KB, PKK, Kepala Lingkungan dan Berarti semua terlibat ya, mulai dari Kepala Lingkungan, Ya. PKK, Puskesmas. KB. Ya. Berarti semua stakeholder bergabung lah ini ya. Ya. Dan yang lebih menarik lagi memang dari ceritanya Pak Camat itu pencegahan stunting itu betul-betul lengkap. Jadi Jadi enggak ini ya, betul, jadi ini. iya. Jadi dia nggak hanya memberikan asupan makanan, asupan gizi bagi anak-anak, juga terhadap ibunya. Ya. Masih ada lagi. Wah, Banyak sekali. inovasi. Jadi Aduh. untuk bidang kesehatan nih ada beberapa saya sampaikan tadi. Tadi kalau pertama tadi membuat dapur sehat, yang kedua pojok tanam stunting untuk ibunya agar ibunya bisa menghasilkan susu untuk diberikan kepada anaknya dengan cukup. Ada lagi satu lagi Aman Besti. Apalagi Aman Besti. Besti, Besti, kental iya, ya. iya. Kekinian sekali bahasanya ya. Apa itu Pak Camat, Aman Besti? Jadi Aman Besti Pak Kadis adalah anak Medan Deli bebas stunting. Nah, itu apa kegiatannya? Iya. Kita memberikan produk yang belum dimasak dan belum diolah. Dalam bentuk seperti apa dia? Contohnya Apakah seperti makanan kacang hijau, hijau? baru beras, Beras. beras merah gitu kan ya. Baru juga mungkin susu di situ. Ya. Itu bahan-bahan Ya, makanan. Bahan makanan, gula merah. Nah, itu. Nah, terkait itu Pak Camat, dananya dari mana dia Pak Camat? Iya, karena itu Apakah ada anggaran di kecamatan untuk menyediakan bahan makanan tadi, ataukah dari mana dia? Itu ada bantuan dari pihak swasta. Swasta. Dalam ini ada bantuan CSR dalam itu. Sebenarnya ini sudah berjalan sebelum saya di sana sebenarnya sudah berjalan. Berjalan. Nah, saya tinggal melanjutkan ya. Jadi kita nggak boleh bilang oh itu karena saya bukan ya. Saya hanya melanjutkan, tetapi beberapa memang yang baru kita buat. Tapi untuk Aman Besti itu
itu sudah berjalan dan sekarang alhamdulillah untuk stunting itu di Medan Daily sudah mulai turun. Berarti itulah fungsi kewilayahan berkolaborasi dengan Ya. perusahaan, masyarakat, betul. membantu masyarakat setempat dia. Lanjut juga Selanjutnya, lagi untuk 5 program tadi ada juga penanganan banjir ya, penanganan banjir di Kecamatan Medan Daily. Kami selalu bersama-sama dengan kepala lingkungan untuk melaksanakan inovasi juga, inovasi yang terkait dengan penanganan banjir yaitu dengan GOMAS. Gomas. Apalagi nih, Apalagi nih? GOMAS itu adalah gotong royong massal. gotong royong masa. Itu ditujukan ataupun yang menjadi prioritas adalah saluran-saluran air yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin banyak sedimen di situ, mungkin ada rumput-rumput, mungkin juga sampah yang menumpuk. Jadi kami melaksanakan GOMAS setiap hari Rabu. Ini yang terlibat, apakah Kepling, ASN, Ya. siapa aja yang terlibat ini pelaksanaannya Pak? Untuk aparatur kita semua terlibat, Pak Kadis. Ya, jadi kita ajak juga Babinsa, Babin Kantipmas, seluruh ASN, kepala lingkungan, Pak Lurah, Pak Sekjen dan saya. Gitu. Berarti 3 pilar di Medan Daily ini berjalan, Pak Ya. Ahmad, ya. Terutama yang paling penting adalah kepedulian dari masyarakat. Ya, Partisipasi masyarakat. Ya, Partisipasi masyarakat. Jadi bukan hanya kita mengayu-ayukan, tapi kita mengajak juga masyarakat. Ayo sama-sama kita bersihkan lingkungan ini biar kita tidak kebanjiran. Yang pasti Medan Daily konsepnya memberi contoh, kemudian mengajak. Mengajak. Jadi dia memberi contoh dulu. Tapi memang kesadaran masyarakat itu memang perlu digali terus partisipasinya supaya kita udah capek nih pemerintah untuk berbuat gitu kan. Ketika didukung oleh masyarakat tentunya akan lebih maksimal lagi usahanya. Kita break dulu sejenak. Tetap bersama kami di podcast kolaborasi Medan Berkah.